Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Saya mohon maaf, saya betul-betul lupa sama sekali. Jadi pas saya lihat handphone di telepon itu lagi biasa menyelesaikan bacaan Quran, betul-betul biasa saja sholat subuh apa lagi baca Quran, apa ada telepon itu Pak Afrizal. Wah, langsung saya ingat kajian itu. Qadarullah, saya mohon maaf sekali. Padahal Pak Arif sudah mengingatkan 2 kali. Pertama pekan kemarin, keduanya Pak lewat flyer ya. Qadarullah, benar-benar lupa. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini adalah kisah yang Allah sebutkan di akhir juz yang kedua di surah Al-Baqarah. Di akhir juz yang kedua di surah Al-Baqarah, kisah yang sangat luar biasa sekali, yaitu kisah seorang Talut. Ini mungkin kita baru dengar Pak namanya Pak. Talut ini siapa gitu? Orang mana? Jadi di zaman dulu, setelah Nabi Musa wafat, Nabi Musa meninggalkan kaumnya tentunya, jamaahnya Nabi Musa atau umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Setelah Nabi Musa wafat, mengalami berbagai macam penindasan, dan pihak yang menindas itu namanya Jalut. Dia adalah pemimpin, bahasa kitanya penguasa yang sangat bengis, membunuh, mengusir, mendiskriminasikan Bani Israel. Ya, ini penguasa yang sangat bengis sekali, membunuh, mengusir, memenjarakan. Jadi Bani Israel itu terdiskriminasilah, begitu. Boro-boro ngasih makan siang gratis. Ini nggak ada itu zaman dulu. Zaman sekarang pemimpin ngasih makan siang gratis, masya Allah, luar biasa, luar biasa, alhamdulillah. Ya kita lihat saja. Subhanallah. Ini zaman dulu pemimpin itu bengisnya kayak gini. Ini udah ngasih sekolah gratis, udah ngasih pendidikan luar biasa, masih aja ya ada aja gitu ya yang ngomongin gitu ya. Apalagi model pemimpin kayak Jalut, selesai di Indonesia Pak. Pemimpin kayak Jalut. Makanya disebutkan pada ayat 246, pemuka Bani Israel itu berkumpul. Ini nggak bisa kayak gini nih, ya. Kita harus melakukan, ya bukan perubahan ya. Kita harus melakukan gerakan. Kata mereka, alam taro ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tahukah kalian? Ingatkah kalian terhadap satu kisah ketika itu sekelompok pemuka Bani Israel, para elit dari Bani Israel itu berkumpul setelah meninggalnya Nabi Musa. Udah lama nih masanya setelah meninggal Nabi Musa,
idh qalu linabiyyin lahum, mereka berkata kepada nabinya. Nabinya di sini ternyata setelah Nabi Musa ada nabi-nabi Bani Israel. Disebutkan dalam beberapa buku tafsir nabinya namanya Samuel. Kalau bahasa kitanya Samuel. Ya, Nabi Samuel. Itu ya. Kata mereka, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi, kita ini udah nggak bisa lagi diam. Kamu harus memilihkan untuk kita seorang pemimpin yang bisa kita berperang dengan dia. Jadi mereka pengen memerangi Jalut. Pilih di antara kami ini seorang pemimpin untuk memimpin perang. Kita harus memerangi mereka, Jalut, gitu ya. Jalut ini penguasa. Ini udah nggak kuat lagi, Pak. Ya, boro-boro makan makan siang gratis. Udah diancam dibunuh, harta diambil. Pokoknya udah kacau ini pemimpin kayak gini nih. Kita harus perangi. Begitu, Pak. Ya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, kata nabinya, bener nih kalian pengen perang. Nanti kalau diwajibkan oleh Allah perang, kalian nggak mau berperang. Gitu. Hanya sekedar cawe-cawe doang misalkan ya. Ayo perang, ternyata nggak mau perang. Omdo ngomong doang misalkan gitu ya. Kata mereka, qalu wa malana alla nuqatil fi sabilillah, bagaimana kami nggak mau berperang? Pasti kami perang. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, kami sudah diusir dari tanah-tanah kami. Kami sudah dipisahkan dengan anak-anak kami. Wah, luar biasa bengisnya, Pak. Bengisnya pemimpin mengusir dari tanah dan membunuh anak-anak mereka. Apakah dilakukan oleh pemimpin kita yang sekarang? Tidak kan, Pak? Ya. Yang kemarin Pak SBY? Enggak, apalagi Pak SBY? Waduh. Yang kemarin lagi Ibu Mega? Enggak. Gus Dur? Enggak. Pak Harto? Enggak. Enggak ada itu, Pak. Ya. Subhanallah. Falamma kutiba alaihimul qital, kemudian setelah ditetapkan untuk mereka itu berperang, jadi dari Allah, persetujuan dari Allah bahwa perangi Bani Israel, perang wajib, ternyata setelah dikeluarkan SK bahasa kitanya gitu ya, perang itu wajib, tawallau, ternyata yang ngomong-ngomong itu berpaling, lari. Jadi mereka itu yang tadinya ayo perang, sekarang diwajibkan berperang, tawallau illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Mereka berpaling kecuali sedikit. Jadi yang tadinya banyak, ayo kita menyuarakan perang, ternyata yang tetap istiqomah kecuali apa? Sedikit saja. Kemudian ayat berikutnya, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Dan kemudian kata nabi mereka, Samuel ini, Allah memilihkan kepada kalian, untuk kalian, Talut sebagai sebagai panglima perang. Mereka qalu, ini yang sedikit ini, Pak, ternyata masih protes, Pak. Qalu wa ma lana anna la yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Bagaimana dia bisa jadi pemimpin kita? Jadi mereka nggak sepakat kalau Talut itu jadi pemimpin, padahal ini pilihan Allah. Mereka nggak sepakat, Pak. Bagaimana? Nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak untuk jadi pemimpin dari dia. Jadi ternyata mereka punya keinginan untuk menjadi pemimpin juga, pejabat gitu ya. Kata rajanya, kata nabinya, innallaha astafahu alaikum, Allah yang memilihkan ini untuk kalian. Mengapa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, karena Talut ini dia punya ilmu. Jadi syarat pemimpin itu harus punya ilmu, wal jism, dan kesehatan fisik yang kuat. Apalagi dalam konteks perang, tentunya panglima perang itu harus punya fisik yang kuat.
Subhanallah. Kemudian akhirnya mereka tidak nerima kecuali sedikit dari mereka. Jadi mereka nggak mau berperang dengan Talut. Kalau dia pemimpin nggak mau, kecuali sedikit lagi dari mereka. Jadi yang sedikit itu diseleksi menjadi yang sedikit lagi. Ya nggak apa-apa, kata Talut, saya akan membawa pasukan yang sedikit itu untuk memerangi Jalut. Falamma fasala Talut bil junud, ketika Talut membawa pasukannya, Allah menguji pasukan ini. Diuji lagi yang sedikit dari yang sedikit ini, diuji lagi. Subhanallah. Innallaha mubtaliikum binahar. Allah menguji kalian dengan sungai. Adanya sungai. Adanya sungai. Namanya orang lagi melakukan perjalanan tentunya kehausan ya Pak. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Diuji dengan sungai. Orang ketika haus ada lihat sungai, pengennya apa? Minum sebanyak-banyaknya. Kata Talut, siapapun yang meminum bukan dari golongan saya, silakan pergi, jangan jadi pasukan saya. Siapapun yang tidak meminum, ini jadi pasukan saya. Kecuali yang meminum seteguk saja, boleh. Tapi kalau lebih dari itu, no. Ini ujian, ngetes taat apa tidak kepada pemimpin. Karena dalam satu peperangan, Pak, semua harus ikut pemimpin, Pak. Ya, yang ngeribetin itu kalau misalkan pemimpinnya pengen ke kanan, ada pasukan yang ke kiri atau ke kanan. Dalam semua peperangan harus seperti itu. Allah uji. Ternyata fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Subhanallah. Maka mereka pun banyak justru yang nggak kuat dengan ujian itu, minum. Kebanyakan yang minum, kecuali sedikit dari mereka. Disebutkan dalam Quran seperti ini. Jadi pasukan itu dari yang sedikit, kemudian dari yang sedikit, kemudian dari yang sedikit, makin terseleksi, makin sedikit ini pasukan. Kemudian yang sedikit ini akhirnya bertemu dengan pasukan Jalut yang begitu banyak sekali. Mereka, sebagian mereka langsung mengatakan begini, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Waduh, nggak ada nih kita punya chance untuk memenangkan Jalut dengan pasukannya. Nggak mungkin kita menang. Setelah melihat pasukan yang begitu banyak, sementara mereka sangat sedikit sekali, kita nggak mungkin menang. Kata Talut, yang takut melawan Jalut silakan keluar. Ternyata banyak yang keluar, kecuali apa? Sedikit dari mereka. Ya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Yang sedikit ini, inilah yang terseleksi. Inilah yang Allah pilih. Yadhunnuna annahum mulaqullah, yang yakin kalau mereka hanya punya dua kemenangan. Satu, kemenangan bertemu dengan Allah ketika mati syahid. Yang kedua, menang secara fisik. Sudah, nggak ada kalah kita. Kata mereka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbeda sekali dengan prinsip pemilihan presiden. Betul, Pak? Atau pemilihan pemimpin di negeri kita atau di beberapa negeri, yaitu dengan cara apa? Suara terbanyak. Sangat jauh berbeda. Di sini yang Allah inginkan adalah kualitas, itu bukan kuantitas. Lihat di sini pasukan Talut yang sangat sedikit sekali melawan pasukan Jalut. Di atas kertas, para hadirin, di atas kertas logika militer pasti kalah. Tetapi apa kata Allah? Ketika justru mereka berhadapan, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrij alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Ya Allah, afrik, banjurkan kepada kami kesabaran dan tetapkan kaki kami untuk tetap berperang, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Jadi mereka itu yakin Allah akan memberikan pertolongan. Mereka hanya menjalankan proses aja. Kalau mau menang ya perang, begitu. Pertolongan dari Allah. Ya, pelajaran yang sangat luar biasa. Dan terakhir, yakin pasti Allah akan menolong kita. Lihat di sini, ya, pertolongan Allah itu datang dalam kondisi ketika kita yakin. Jadi ini orang-orang yang bersama Talut itu mereka orang-orang yang keyakinannya sangat tinggi sekali. Kalau kita keyakinan tinggi, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengapa kita hidup seperti seolah-olah Allah tidak menolong kita, karena zon kita, prasangka kita itu jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mudah tergoyahkan oleh arah angin. Inilah pelajaran yang luar biasa, bahwa ketika seseorang berpegang teguh dengan kebenaran al-haq, bersabar di atasnya, dan yakin akan pertolongan Allah, maka pasti pertolongan Allah itu akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.